Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Kita akan unboxing sebuah mainan action figure Transformer dari Takara Tomy Hasbro, yaitu Studio Series Roadbuster SS58. Ini adalah figur Transformer Autobots ya, anak buahnya Optimus Prime di film yang ada di film Dark of the Moon. Di film tersebut ada apa itu, sebuah ini ya, ada yang disebut The Breaker. Breaker itu ada 3 robot, salah satunya adalah Roadbuster, 2 lagi yaitu Top Spin dan Leadfoot. Leadfoot yang merah yang pendek itu gendut, terus kemudian Top Spin yang warnanya biru, dan ini Roadbuster. Ya, ini dia yang Studio Series baru keluar, yang Roadbuster. Oke guys, kita akan unboxing dan kita cek bersama-sama. Segel guys. Ini guys. Wah, mantap guys. Ini detailnya yang keluaran Studio Series memang top, Marco top. Lihat guys, sebelumnya dulu udah Hasbro udah ngeluarin ya Roadbuster, tapi itu detailnya kurang ciamik, bentuk mobilnya juga tidak mirip seperti yang di film. Tapi kalau yang ini mirip guys. Ini guys, ada, lihat ya mobilnya ya. Oh guys, mirip kan yang zaman dulu, yang keluaran sebelumnya ini guys. Oh, ini kan nggak seperti yang ada di film guys, tapi nggak apa-apa guys, meskipun ini tidak seperti yang di film, tapi layak untuk dikoleksi. Malah justru karena ini nggak seperti yang baru ini harusnya sangat-sangat layak untuk dipertahankan, karena ini bentuknya yang berbeda ya. Kalau bentuknya sama tapi lebih bagus yang ini pasti lebih dilempar aja, maksudnya dijual guys. Tapi berhubung ini bentuknya beda, kita koleksi aja guys, jadi tidak usah dijual ya kan. Tapi kalau kamu emang pengen dijual ya nggak apa-apa, tapi ini layak untuk dikoleksi guys, meskipun justru malah karena beda itu guys. Ini juga nggak jelek-jelek amat oke sih, keren loh ini. Kalau ini apa, NASCAR, mobil-mobil NASCAR kan begini kan, lebih realistik mobilnya. Kalau ini kan sudah customan guys. Nah ini guys, kalau ini Roadbuster ini lebih ukurannya lebih pendek dari Deluxe Class yang sebelumnya guys. Yang tadi ukurannya lebih pendek, jadi nanti dia akan keluarin lagi yang itu Top Spin dan Roadbuster. Padahal figur Top Spin dan Roadbuster maaf guys, Top Spin dan Leadfoot itu figurnya sudah bagus guys di action figure yang sebelumnya. Cuma yang ini aja yang nggak mirip mobilnya. Tapi berhubung skalanya diperkecil ya, mau nggak mau nanti harus ngeluarin lagi. Nah, bisa keluar guys. Nah ini ciri khas Hasbro ya, nggak Hasbro kalau nggak punya backpack. Nah, maka dari itu kalau kamu pajang figur di etalase, jangan menghadapnya, jangan gini guys, ini keliru. Kalau kamu ini kan, kalau gini malah kura-kura ninja guys. Kamu kalau pajang di etalase ya gini guys madepnya ya. Tapi ini kok kayak, menurut aku ya, ini kayak pendek ya guys. Apa memang gini ya Roadbuster ya? Kalau yang ini pas jadi robot itu tinggi guys. Maksudnya itu kelihatan apa ya, posturnya itu kayak semampai guys. Tapi kalau ini kok
kayak ya, kayak nggak tahu deh emang begini ya. Dan bagusnya ini banyak di sini ya. Ini sebenarnya bisa sih dibuat begini, tapi cuma di tekuknya ke sini itu berat dan takutnya patah guys. Ini joinnya agak lus guys, agak seret. Ini juga memang gitu ya, enggak seret guys, tapi ya oke lah. Gini guys. Itu berjoin enggak, cuma segini tapi lumayan guys, ini segini ya guys. Detailnya cakep ini harganya kemarin saya buka PO 380.000 guys. Tokopedia-nya di Avandi spasi art, Avandi art. Itu saya bonusin sketsa guys. PO nya 380, udah bonus sketsa. Mana lagi coba. Tanya bisa begini guys. ini karena ini guys, mungkin jadi kalau untuk jadi mobil diperlukan ini ya. Sebelumnya guys, detailnya ciamik guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong studio series yang baru-baru ini untuk warnanya itu sudah bagus guys. Mungkin kalau nggak bisa ngecat, nggak perlu dicat, itu sudah looknya udah tampak atau kelihatannya itu sudah bagus, warna aja sesuai. Meskipun ada bagian yang semestinya perlu dicat, misalnya ini kan harusnya hijau ya guys. Ini berapa yang perlu dicat, mungkin ini ya mungkin. Tapi untuk overall ini kalau dipertahankan seperti ini udah bagus. Beda dengan keluaran yang figur-figur yang sebelumnya. Misalnya studio series yang film Bumblebee yang Vivi Kodok itu kan terlalu kuning guys, kebanyakan kuningnya, jadi perlu diwarnai warna apa itu, warna silver dan lain sebagainya. Misalnya lagi itu figur ini TLK Drift itu kan Mercedes yang warnanya biru warnanya hitam kan guys, hitam dengan sedikit strip warna merah. Tapi yang di figurnya itu malah kebalik guys, warnanya itu malah jadinya merah. Yang robot juga guys, yang robot, tapi yang mobilnya sih udah hitam. Pas jadi robot malah merah, sedikit hitamnya, jadi harus dicat itu guys untuk kelihatan bagus. Tapi kalau studio series yang ini udah oke guys, gak perlu dicat, udah cakep. Tapi kalau misal kamu punya cat, bisa ngecat ya, dicat lagi guys, di repaint guys, tambah cakep lagi guys. Ini ada ya, ini biasanya aku lupa guys, tak liatin kalau unboxing, tak liatin ini ya loh, dioramanya itu biasanya kelupaan ini guys. Jadi dioramanya apalagi ya, senjatanya cuma satu guys. ACC senjatanya kirain ya dapat dua kanan kiri, satu ya guys. Ini nanti kalau jadi mobil ini dipasang di tengah ini senjatanya. Kita taruh sini guys, pistolnya. Ada tulisannya NASCAR guys. Oh iya ini guys. Yang beda dari yang lain, kalau ini boxnya ada ini ya, stiker hologram ini guys. Artinya apa ini, ada lisensinya dari NASCAR guys. Kalau studio seriesnya belum, yang lain belum tentu ada ini guys. Mantap kan guys. Untuk artikulasi ya, kalau untuk berubah sih
saya nggak bisa sekarang guys, nanti habisin waktu, dan saya bukan orang yang jago merubah. Pasti saya kalau ngerubahin robot itu alon-alon guys, istilahnya kalau Jawanya. Segini guys, karena ini kena ini kepalanya, jadi cuma bisa segini. Atau mungkin dibuat gini ya, diginiin, ini bisa agak ke atas gini. Kemudian ya ini kalau ini seret, aku malah sebel kalau seret gini guys, takutnya ini retak guys, takutnya patah atau retak. Tapi untung figur Hasbro sangat pastinya kuat-kuat guys. Suka yang enggak loose tapi enggak seret, pas-pas aja, itu saya suka guys. Untuk join sini ke sini, ininya agak gampang berubah guys bentuknya. Ini ya, nggak ada pengunciannya guys, jadi ya ini cuma join gini guys, jadi gampang, kalau kepegang-pegang gampang berubah. Mantap ya guys, seperti wow, cakep amat. Ini gelas kacamatanya warna hijau, hijaunya hijau kuning. Ini bisa di atas apa memang gini ya, ini guys. Kalau yang versi lawas itu ininya gampang copot guys, gampang buka gitu. Ini enggak kenceng guys. Ini pun juga bagusnya lagi kalau ini rada ke atas ya guys, ini ke bawah dikit. Apa bisa di atas kan apa enggak ya, apa emang gini, emang gini ya guys, emang gitu guys. Tapi ini guys, ini bisa bagus, bisa cakep karena emang moldnya ini sudah bentukan gini, udah bentuknya udah dari moldnya gini. Tapi kalau ini beneran jadi dadanya guys, jadi dada robotnya ini, makanya bentuknya kurang bisa seperti akurat, tapi keren, menurut saya keren. Ini bentuk robotnya yang dari bentukan bodi mobil, kalau ini kan enggak, sudah jadi guys. Nah, kalau saya sama ini contohnya ini guys, Bumblebee yang Dark of the Moon, ini kan bentuknya kan dari part mobil, bodi mobil, benar-benar jadi robot gini. Nah, ini kan enggak. Ini juga keren, ini cakep guys. Ini pokoknya figur yang dari film Revenge of the Fallen dan Dark of the Moon itu saya suka banget guys, figur-figurnya guys. Salah satunya ini guys, Bumblebee ini tapi sayangnya ini enggak ada di movie, ini versi Nitro, tapi bentukannya proporsinya keren. Nah ini Roadbuster yang ini kalau jadi robot kan tingginya seperti ini guys, sama ini karena ukurannya sama lah. Ini Studio Series yang Roadbuster yang Studio Series itu pendeknya segini guys. Bisa dibayangkan kan, nanti kira-kira Roadbuster yang lama juga segini ya, gitu guys. Jadi kamu harus nanti kalau ngumpulin The Breaker yang Top Speed dan Lightfoot, kamu harus beli juga versi Studio Seriesnya guys, biar skalanya pas ya kan. Oke gitu aja ya guys, nggak usah lama-lama mungkin. Oh ya, ini
lupa guys, ini ternyata ada kelasnya gini guys, meskipun cuma gini-gini ada aja. Untuk ini pinggangnya nggak ada. Ini seret ini guys, yang ini agak kendor tapi nggak letoy, maksudnya seretnya lebih seret yang ini. Oke guys, mantap. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau ini saya kenapa suka figur Hasbro daripada yang KO ini ya guys, ini saya agak curhat ya guys, karena emang kualitas plastiknya sebenarnya emang bagusan ini guys, meskipun kadang orang bilang ya yang KO itu plastiknya itu kadang lebih bagus atau mungkin sama, tapi pada kenyataannya yang ori itu kebanyakan ya memang lebih bagus. Misalnya guys, dari segi ketebalan plastik itu lebih tebal ori ya. Kalau KO ada yang tebal tapi kan emang skalanya besar guys. Terus kemudian gini, kalau misalnya ori itu nggak langsung patah guys, tapi meskipun gitu ada emang beberapa ada kejadian patah ya, ada yang jadi namanya barang kan nggak ada yang bisa mastiin ya guys. Tapi kebanyakan misalnya gini guys, patah itu dia putih guys, putih itu tapi nggak langsung patah, itu dia kayak apa ya, stage match itu loh guys, kayak gitu. Jadi plastiknya itu lebih lentur guys, bukan plastik yang langsung klek, enggak, lentur guys. Kemudian dari letoynya, kalau yang KO biasanya ya kebanyakan itu gampang letoy, tapi kalau yang ori plastiknya itu meskipun letoy itu enggak nyusahin gitu guys, untuk apa ya, dibuat poso-poso itu oke. Apalagi kalau ori itu dia kan nggak ada dekesnya guys, justru malah itu bagus guys menurut saya. Karena apa? Karena sebenarnya yang dekes itu malah bebanin guys, artinya dia membuat berat di beberapa join, misalnya kaki atau dekesnya. Justru malah kalau ininya nggak kuat itu malah gampang nggak bisa nahan gini, jadinya gampang turun. Justru nggak ada diecastnya malah jadinya ringan kayak. Lagi pula diecast nggak ngaruh di ini ya, kekuatan. Kadang malah KO nya versi knock off di sini diecast tapi di sini rapuh guys, plastiknya rapuh kan percuma guys, iya enggak. Dan diecast itu malah cenderung hanya untuk membuat figur itu beratnya menjadi lebih berat gitu, hanya untuk berat aja biar nggak kelihatan enteng. Padahal kalau nggak ada diecastnya itu mungkin plastiknya ringan banget guys. Oke. Saya juga menghargai, kita harus menghargai yang ori-ori, meskipun kadang detailnya yang knock off atau KO itu lebih bagus diperbaiki, tapi yang ori pun sudah oke untuk dipajang. Untuk bagi orang awam kalau melihat pajangan kita pasti wah keren ya. Kalau untuk dimainkan juga enakan yang Hasbro guys, awet dari letoy-letoynya. Bahkan zaman kemarin itu ori yang secondan itu laris guys, padahal figurnya udah bulukan gitu tapi masih oke loh guys, meskipun mungkin ada retak-retak sedikit atau stigma tapi masih oke. Coba kalau itu KO pasti udah ya loss, sedikit patah gitu. Tapi kalau ori buat mainan itu lebih awet, ini lebih awet guys, kecuali yang versi Act of Extinction yang film keempat itu, wah itu parah itu Hasbro. Kenapa bisa itu ya, dia kerjasama sama Tiongkok itu, Cina, made in Cina, bahannya juga
bahannya kayak KW atau KO guys, tipis guys, jelek parah itu yang versi figur yang X of itu, yang extinction itu jangan beli guys kalau enggak, kalau menurut saya. Oke, itu aja guys, terima kasih udah unboxing, maksudnya udah ikuti unboxing saya. Mungkin banyak kesalahan kata atau yang lain sebagainya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cius.